Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram, fi hadhil fursa asamina sanata'allam anil qawaid an-nahwiyah. Wal an nuwasilu ilal qaidatil lati yata'allaqu bil maf'ul fih. Wa huna sanabhas min ta'rifil maf'ul fih, summa aqsamul maf'ul fih, wa akhiran al-amthilah minal maf'ul fih. Wa hadil mawad ad-dirasiyah liswafil hadi asyar bi qismid diniyah bil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Ayyul ikhwan fillah, para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah nahwu terkait dengan maf'ul fih. Kita bahas mulai dari ta'riful maf'ul fih atau pengertian maf'ul fih, aqsamul maf'ul fih atau pembagian atau macam-macam dari maf'ul fih, dan yang terakhir al-amsilah minal maf'ul fih atau beberapa contoh dari maf'ul fih untuk memperkuat pemahaman kita, dan tentunya butuh contoh. Dan materi ini disampaikan untuk kelas 11 peminatan agama di Madrasah Aliyah. Tayyib, ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram, nabhas anil maf'ul al-fih wa nabda min ta'rifil maf'ul fih. Kita mulai dari pengertian maf'ul fih. Ma huwa al-maf'ul fih? Apa itu yang dimaksud dengan maf'ul fih? Wa huwa ismun mansubun yudhkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi, ai yaqa'u fi jawabi mata au aina. Yang dimaksud dengan maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab yuzkaru li bayani zamanil fi'li, yang disebutkan dalam rangka untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu pekerjaan, au makanihi atau tempatnya suatu pekerjaan. Ai yaqa'u fi jawabi mata au aina, atau maf'ul fih, maf'ul fih itu ada sebagai jawaban dari mata au aina, sebagai jawaban dari mata kapan, au aina atau di mana. Kalau kapan berarti bertanya tentang waktu, when, au aina kalau aina di mana berarti bertanya tentang tempat, atau naqulu fil lughatil injiliziyah bi where. Where itu kalau bertanya tentang tempat. Wa yusama al-maf'ul fi dzarfu zamanin. Wa yusama al-maf'ulu fi dzarfa zamanin idza dalla ala zamani wuqu'il fi'li. Dan maf'ul fi itu dinamakan sebagai dzarf zaman. Ini saya catat merah. Idza dalla ala zamani wuqu'il fi'li. Jika maf'ul fih tadi menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan, itu dinamakan dzarf zaman, atau dalam bahasa Inggris mungkin dikenal dengan adverb, atau kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan keterangan waktu. Ini kalau yang dzarf zaman. Kalau bahasa Inggris ya adverb itu baik keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Wa dzarfu makan, dan keterangan makan. Wa dzarfa makanin idza dalla ala makani wuqu'ihi, dan dinamakan dzarf makan, keterangan tempat, idza dalla ala makani wuqu'ihi, jika maf'ul fih tadi itu menunjukkan pada tempat terjadinya suatu pekerjaan. Ungdur ila hadhil amsilah. Diperhatikan beberapa contoh ini. Yal'abu Zaidun kuratal qadami amamal madrasah. Amama di situ saya cetak merah. Zaid bermain sepak bola di depan sekolah. Berarti kata di depan ini adalah keterangan tempat.
Jalasa Zaidun wara al madrasah. Zaid duduk-duduk di belakang sekolah. Wara'a di sini dicetak merah itu menunjukkan tempat di belakang. Berarti ini dinamakan dorful makan atau keterangan tempat. Kita bandingkan dengan yal'abu Zaidun kuratal qadami yaumal arbi'a. Zaid bermain sepak bola di hari Rabu. Jadi yaumal arbi'a, kata yaum saya cetak merah, di situ hari Rabu itu merupakan keterangan waktu di mana Zaid bermain atau keterangan waktu saat Zaid bermain sepak bola. Sumadzaba Zaidun ilal madrasati sobahan. Zaid pergi ke sekolah pada waktu pagi hari. Sobahan di sini merupakan keterangan waktu saat Zaid pergi ke sekolah, sehingga di sini dorfuz zaman. Secara umum bisa diketahui bahwa al-maf'ul fi yang qasimu ila qismaini. Dorfuz zaman wa dorful makan. Jadi maf'ul fi adalah isim yang dibaca nasab yang disebutkan dalam rangka menerangkan waktu atau tempat terjadinya suatu pekerjaan. Jika yang diterangkan itu waktu, keterangannya berupa waktu, maka dinamakan dzaraf zaman, dan jika yang diterangkan itu tempat, maka dinamakan dzaraf makan. Seperti itu. Nastamir ila al-alfat ad-dzarfiyah. Ada beberapa lafat yang bisa dijadikan sebagai keterangan. Untuk keterangan tempat dzarful makan biasanya ya, ini biasanya menggunakan. Ada juga yang di luar kata ini. Cuman ini beberapa contoh, beberapa lafat yang biasa digunakan sebagai dzaraf. Dan ini dzaraf makan. Yang pertama adalah khalfa, di belakang, amama di depan, fauqa di atas, tahta di bawah, baina di antara, janiba di samping atau di sebelah, yamina di sebelah kanan, terus inda di sisi, di samping atau di sisi. Ini beberapa contoh lafaz yang biasa digunakan sebagai dzaraf makan. Kemudian beberapa lafaz yang biasa digunakan sebagai dzaraf zaman, diantaranya asna'a. Asna'a ini sebenarnya tengah-tengah ya, tapi maksudnya ini ketika. Jadi asna'at ta'allum ya berarti ketika belajar atau di tengah-tengah belajar. Sa'atan, sesaat atau ya sesaat, saat. Ghodan esok, ya ghodan besok. Amsi semalam atau biasanya diartikan kemarin ya, amsi kemarin. Al-ana sekarang, lahdotan sejenak atau sebentar, ingtadir lahdotan biasanya begitu, tunggu sebentar, ingtadir lahdotan. Qabla sebelum, ba'da sesudah atau selepas di sini. Sobahan pagi hari, duhron siang, masaan sore petang, lailan waktu malam, yauman hari ini atau al yauma, syahron bulan. Sebenarnya masih ada beberapa lafaz yang menunjukkan keterangan waktu, hanya saja tidak disampaikan di sini semuanya. Bisa kalian cari di buku atau di sumber belajar yang lain. Nastamir ila anwa'i dzarfiz zaman wal makan. Ini sekarang kita bahas tentang beberapa macam dari dzaraf zaman dan dzaraf makan. Pada dzaraf zaman dan dzaraf makan itu terbagi menjadi dua. Ada ad-dzarfu al-mutasarrifu, yaitu dzaraf mutasarrif. Dan yang kedua adalah ad-dzarfu ghairul mutasarrif, dzaraf yang ghairul mutasarrif. Kalau biasanya mutasarrif itu bisa diartikan, bisa ditasrif. Hanya saja ini punya istilah sendiri ya, istilah yang artinya adalah ad-dzarfu al-mutasarrif huwa alladzi la yalzamu ad-dzarfiyata, yaitu dzaraf yang tidak mesti atau tidak harus menjadi dzaraf. Suatu contoh, kata sobah, zurtuka sobahan.
Zurtuka sobahan, saya mengunjungimu pada waktu pagi hari. Ini menjadi dhorof. Tapi ada kalanya tidak menjadi dhorof. Karena as-sobahu jamilan. Karena ini amil nawasikh, amil yang rusak, memiliki amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Berarti as-sobah di sini tidak sebagai dhorof, tidak sebagai dhorof zaman, tetapi dia sebagai isimnya karena yang dibaca rofa bahkan. Karena as-sobahu jamilan. Nah, ini yang sobah yang pertama sebagai dhorof zaman, dan sobah yang kedua laisat dhorfan, tidak sebagai dhorof tetapi sebagai ismu kana marfu'un, isimnya kana yang dibaca rofa. Baik, di antara yang lain wa minha aidon al-masa'u, al-asru, al-yauma, asyahru, ad-doifu, asoifu, mohon maaf, asoifu. Kalau ad-doifu kan tamu, kalau asoifu itu musim kemarau. Misalkan sumtu sahron, saya puasa di dalam 1 bulan. Sumtu syahron. Tapi ada kalanya syahrun itu menjadi mubtada, misalkan syahru ramadhana syahrun mubarakun. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Syahru ramadhana, berarti kata syahru di situ tidak sebagai dhorof tetapi sebagai mubtada. Dan itu kata-kata selain itu juga masih banyak, bisa dicari, bisa digali sendiri nanti ya. Baik, ad-dzarfu ghairul mutasharrif, yang kedua adalah dhorof yang bukan mutasharrif atau yang tidak bisa ditasrif ya. Kalau diartikan secara bahasa seperti itu tidak bisa ditasrif, kalau yang ini bisa ditasrif. Yang dimaksud ghairul mutasharrif di sini tadi kalau arti secara bahasa, tapi yang dimaksud secara istilah ad-dzarfu ghairul mutasharrif huwa alladhi yalzamu ad-dzarfiyah, yaitu suatu lafadz atau dhorof yang harus, atau suatu kata yang harus menjadi dhorof, tidak bisa selain dhorof. Contohnya fauqa, al-hadiqatu al-haqibatu fauqat tawilati. Nah, ini fauqa, kata fauqa di atas. Nah, di atas. Al-haqibatu fauqat tawilati. Nah, jadi tas itu berada di atas, fauqa. Kemudian fauqa tu'rabu daiman dorfal makan. Tu'rabu daiman dorful makan. Jadi fauqa itu selalu di-i'rab sebagai dhorof makan, sebagai dhorof makan. Jadi yang sejenis dengan fauqa ya bisa tahta, wara'a, al-ustadu, amama, al-fasli. Amama ya selalu menjadi dhorof makan, seperti itu. Taib, ayo tolaba li ta'miqi fahmina alal qaidah alladhi yata'allaku bil maf'uli fi, untuk memperdalam pemahaman kita tentang maf'ul fi. Uktub hadhil qiraah wa tarjimha ila lughatil Indonesia. Jadi tulislah bacaan ini, judulnya Al-Mar'ah. Tulislah bacaan ini kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Summa istakhrij minha al-maf'ula fih. Kemudian keluarkan atau cari maf'ul fih yang ada di dalam bacaan ini. Maf'ul fih tadi bisa dhorof zaman, bisa dhorof makan. Ini tugas kalian untuk memperdalam tentang pemahaman kalian terhadap materi maf'ul fih. Ditulis, terjemah di buku tulis, terus kemudian dicari mana maf'ul fih yang berupa dhorof zaman ataupun dhorof
makan. Ayo talabah, syukran jazilan lakum rabbi yus'idukum wa yaj'alukum daiman bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.